Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok satu. Sebelumnya yang terhormat Mistika Febriani MPD dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Case Approach to Cognitive Behavior Therapy. Baiklah, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Saudari Alpi Rahmayanti. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Alfi Rahmayanti. Kepadanya kami persilahkan. Materi yang pertama, A. General Overview dari Teori Person Centered Terapi Perilaku Kognitif atau CBT yang menggabungkan prinsip dan metode kognitif dan perilaku dalam pendekatan pengobatan jangka pendek telah menghasilkan lebih banyak penelitian empiris daripada pendekatan psikoterapi lainnya. Terapi perilaku emotif rasional Albert Ellis atau REP adalah salah satu pendekatan perilaku kognitif pada awal dan terus digunakan oleh terapis perilaku kognitif saat ini. Sekitar waktu yang sama dengan Ellis mengembangkan Rep Runbeck merancang terapi kognitifnya. Terapi kognitif atau CT memiliki sejumlah kesamaan dengan terapi perilaku emotif rasional dan terapi perilaku. Pendekatan terapeutik ini aktif, direktif, terstruktur, terbatas waktu, berpusat pada saat ini, berorientasi pada masalah, kolaboratif, dan didorong oleh penelitian. Yang B, perspektif terapis person-centered pada kasus Ruth. Ruth memiliki sejumlah tujuan dan keinginan yang dianggap sah dan sehat oleh sebagian besar terapi, termasuk keutamaan untuk memiliki pernikahan yang stabil, untuk merawat anggota keluarganya, menjadi lebih tipis dan menarik, untuk menjaga persetujuan orang tuanya, menjadi guru yang kompeten, dan untuk menemukan apa yang benar-benar ingin dia lakukan dalam hidup dan sebagian besar mengikuti kecenderungan pribadinya. Meskipun beberapa dari keinginan ini agak bertentangan, mereka mungkin tidak akan membuatnya mendapat masalah serius jika dia menganggapnya sebagai preferensi karena dia kemudian dapat membuat beberapa kompromi. Ruth dapat memilih untuk berbakti kepada suami dan anak-anaknya dan bahkan kepada orang tuanya, tetapi juga bertekad untuk mengikuti pandangan dan praktik keagamaan non-fundamentalisnya sendiri. Yang C, cara kerja Jerry Corey dengan Ruth dari perspektif person-centered. Lihat 3 sesi di mana saya mendemonstrasikan cara saya bekerja dengan Ruth dari fokus kognitif, emotif, dan perilaku, atau sesi 6, sesi 7, dan sesi 8. Lihat juga sesi 9, perspektif integratif, yang mengilustrasikan sifat interaktif bekerja dengan Ruth pada tingkat berpikir, merasakan, dan melakukan. Yang pertama itu asumsi dasar. Pada bagian ini, saya menggabungkan unsur-unsur dari terapi perilaku emotif rasional REP, Ellis, dan terapi kognitif Beck atau CT dalam pendekatan integratif untuk pekerjaan saya dengan Ruth. Terapi kognitif Beck berbagi dengan rep yang aktif, direktif, terbatas waktu, orang-orang terdekat, terstruktur, dan terpusat. Yang kedua, penilaian Ruth. Saat saya meninjau formulir asupan Ruth dan autobiografinya, menjadi jelas bahwa keyakinannya berkontribusi pada sebagian besar masalahnya. Dia secara tidak kritis menerima nilai-nilai tertentu. Banyak di antaranya mengandalkan rasa bersalah sebagai motivasi utama untuk mengendalikan perilaku. Yang ketiga, tujuan terapi. Tujuan dasar dari terapi perilaku kognitif adalah untuk membantu klien dalam mempelajari bagaimana
mengganti keyakinan yang merugikan diri sendiri dengan keyakinan yang konstruktif. Untuk mencapai tujuan ini, saya akan mengajari Ruth model kepribadian A, B, dan C. Model ini yang berbeda dengan paradigma perilaku ABC, didasarkan pada beberapa premis REP. A. Peristiwa yang mengaktifkan tidak menyebabkan C. Konsekuensi emosional. Sebaliknya, terutama B. Keyakinan Ruth tentang peristiwa pengaktifan yang menjadi sumber masalahnya. Materi yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alfira Mayanti telah menyampaikan pemaparan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu 4 prosedur terapi. Dalam bekerja dengan Ruth sebagai terapis perilaku kognitif, saya menggunakan pendekatan direktif dan berorientasi tindakan. Berfungsi sebagai guru, saya fokus pada apa yang dapat dia pelajari yang akan membawa perubahan dalam cara dia berpikir, merasakan, dan berperilaku. Berdasarkan ide-ide Beck dari Siti, saya bermaksud untuk fokus pada kesimpulan yang tidak akurat yang telah dicapai Ruth, dengan mengajarinya untuk mencari bukti yang mendukung atau bertentangan dengan pandangan dan hipotesisnya. Dia akan sering mendengar pertanyaan, di mana buktinya? Melalui penggunaan pertanyaan terbuka dan dialog Socrates, saya akan mencoba mengajari Ruth cara untuk secara sistematis mendeteksi kesalahan dalam penalaran yang menghasilkan asumsi dan mikonsepsi yang salah atau distoris kognitif. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan dan refleksi. Yang pertama yaitu keuntungan apa yang Anda lihat dari cara Dr. Alice Dre memenangkan teknik kognitif, emotif, dan perilaku dalam bekerja dengan keyakinan disfungsional Ruth. Ada kerugian, dan kedua yaitu asumsikan bahwa Anda menyarankan teknik kepada Ruth, atau seperti membuat jurnal atau membaca buku self-help. Dan dia menolak, memberitahu Anda bahwa apa yang Anda minta terlalu banyak untuk diharapkan. Apa yang mungkin Anda katakan padanya? Ketiga, keyakinan umum apa yang Anda bagikan dengan Ruth? Jika ada, sejauh mana Anda telah menentang pemikiran Anda yang akan merugikan diri sendiri? Bagaimana menurut Anda hal ini akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk bekerja dengannya? Dan kesimpulan dari materi ini yaitu adalah terapi perilaku emotif personal Albert Ellis atau REP adalah salah satu pendekatan perilaku kognitif paling awal dan terus digunakan oleh terapis perilaku kognitif saat ini. Sekitar waktu yang sama dengan Ellis mengembangkan REP, Aaron Beck merancang terapi kognitifnya. Terapi kognitif atau CT memiliki sejumlah kesamaan dengan terapi perilaku emotif rasional dan terapi perilaku. Pendekatan terapeutik ini aktif, direktif, terstruktur, terbatas waktu, berpusat pada saat ini, berorientasi pada masalah, kolaboratif, dan didorong oleh penelitian. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1 dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilakan untuk bertanya di komentar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.